Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Lestari dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 2431044. Baik, di sini saya akan membuat video untuk tugas mata kuliah Ilmu Dakwah. Alhamdulillahirrabbilalamin washabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat bernafas, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dan melakukan berbagai aktivitas dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi contoh dan suri teladan terbaik bagi kita sebagai umat Islam. Semoga kita sebagai umatnya bisa mengikuti ajaran beliau dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit ceramah dengan tema pentingnya menjaga akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman yang saya sayangi dan saya hormati, kalau kita dengar kata akhlak, mungkin yang langsung kita pikirkan adalah tentang sopan santun, berperilaku baik. Sebenarnya akhlak itu sangat luas dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Akhlak bukan hanya tentang bagaimana kita berbicara kepada orang lain, tentang bagaimana cara kita bersikap, bagaimana kita memperlakukan orang lain, dan bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri ketika sedang menghadapi suatu cobaan atau musibah. Kadang kita tuh merasa sudah menjadi orang yang paling baik nih karena sudah rajin beribadah. Tapi sebenarnya ibadah yang kita lakukan juga seharusnya bisa nih mempengaruhi akhlak kita nanti. Misalnya, setelah kita beribadah, kita menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih tidak mudah marah, lebih mudah ikhlas, tidak suka menyakiti orang lain, entah itu karena perbuatan kita atau perkataan kita. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat ketika kita berada di rumah, misalnya orang tua meminta kita untuk membantu mengambilkan sesuatu, kita sebagai anak sebaiknya membantu dengan ikhlas dan tidak menjawab dengan nada kasar. Kemudian jangan sampai orang tua meminta bantuan, kita malah menjawabnya kayak iya nanti mah, tetapi akhirnya nggak dilakuin karena kita terlalu sibuk bermain handphone. Mungkin bagi kita itu hal yang sepele, tapi cara kita berbicara kepada orang tua juga menunjukkan bagaimana sih akhlak kita kepada mereka. Begitu juga ketika kita berada di kampus atau sekolah, ketika dosen atau guru sedang menjelaskan, alangkah baiknya kita mendengarkan dengan seksama. Jangan sibuk sendiri, ngobrol sama teman di sebelahnya atau bermain handphone. Itu salah satu tindakan yang tidak menghormati dan menghargai satu sama lain. Menghargai orang yang sedang berbicara juga adalah salah satu bentuk akhlak yang baik. Dalam pertemanan juga kita harus menjaga akhlak. Misalnya nih, ada teman kita yang mendapatkan nilai kurang bagus dalam ujian. Sebaiknya kita sebagai temannya yang mungkin nilainya lebih tinggi, kita tuh jangan membuat dia merasa malu atau jangan mengejek. Tapi kita bisa memberikan kata semangat dengan mengatakan kayak, tidak apa-apa, mungkin kali ini kamu belum berhasil. Yang penting nanti kita coba lagi, belajar lagi, dan lebih giat untuk belajar. Kita tidak pernah tahu nih apa yang sedang dialami orang lain. Bisa jadi seseorang terlihat baik-baik saja, padahal sebenarnya sedang menghadapi masalah. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, selain dalam kehidupan sehari-hari, akhlak juga perlu kita jaga ketika menggunakan sosial media. Sekarang hampir semua orang menggunakan media sosial.
kita bisa berkomunikasi dengan orang lain hanya melalui handphone. Namun terkadang karena kita tidak bertemu secara langsung, kita menjadi lebih mudah menulis komentar atau mengatakan sesuatu tanpa memikirkan perasaan orang lain, tanpa kita memikirkan resiko untuk kedepannya nanti. Misalnya, ketika kita melihat postingan seseorang yang tidak kita sukai, jangan langsung memberikan komentar yang kasar atau menghina, karena kita harus ingat bahwa orang membaca komentar, kita juga memiliki perasaan, mereka juga punya perasaan. Mengapa kita tidak boleh asal berkomentar? Begitu juga ketika kita mendapatkan berita dari WhatsApp atau media sosial lainnya, jangan langsung dipercaya dan jangan menyebarkan berita tersebut kalau kita belum dapat memastikan kebenarannya. Jangan sampai kita menyebarkan berita yang belum tentu benar hanya karena ingin menjadi orang pertama yang membagikannya, karena satu berita yang salah bisa merugikan banyak orang. Jadi, menjaga akhlak itu bukan hanya ketika kita bertemu dengan orang lain secara langsung, tetapi juga ketika kita berada di dunia maya atau sosial media. Teman-teman sekalian, akhlak yang baik juga bisa kita mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, membiasakan diri mengucapkan salam ketika ketemu dengan orang lain atau dengan orang yang lebih tua, atau mencium tangan kepada orang yang lebih tua, mengucapkan terima kasih ketika mendapat bantuan, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, dan bisa mengakui kesalahan tanpa menyalahkan orang lain tanpa adanya validasi. Terkadang kita itu cuma gengsi untuk minta maaf, padahal meminta maaf tuh bukan berarti kita lemah. Justru berani mengakui kesalahan menunjukkan bahwa kita tuh bisa memiliki sifat yang dewasa dan rendah hati. Begitu juga dengan mengucapkan terima kasih. Jangan menganggap bahwa bantuan orang lain adalah sesuatu hal yang biasa. Sekecil apapun itu bantuan yang diberikan kepada kita, alangkah baiknya kita menghargai pemberian itu. Nah, dari hal-hal sederhana seperti itulah akhlak kita terbentuk. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan contoh terbaik kepada kita melalui Rasulullah SAW, yaitu Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya apa? Sungguh teladan ada pada diri Rasulullah, itu suri teladan yang baik bagi kalian. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah merupakan contoh terbaik yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang jujur, yang amanah, yang sabar, yang penyayang, dan selalu menghormati orang lain. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau sudah dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya. Maka dari itu, kita sebagai umatnya harus bisa mencontoh menjadi pribadi yang lebih baik. Kita bisa mulai dengan mencontoh akhlak Rasulullah SAW. Misalnya, belajar untuk berkata jujur, meskipun kejujuran itu terkadang sulit untuk diungkapkan. Belajar untuk sabar karena menghadapi masalah. Belajar memaafkan orang lain ketika kita disakiti, dan belajar untuk tetap berbuat baik meskipun tidak selalu mendapatkan balasan dari orang lain. Karena pada akhirnya kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia. Mungkin manusia tidak melihatnya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahui setiap kebaikan yang kita lakukan, karena Allah Maha melihat dan tidak pernah tidur. Jadi, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, udah belum ya kita menjaga akhlak kita kepada orang tua? Sudahkah kita menghormati sesama manusia? Sudahkah kita menjadi teman yang baik? Sudahkah kita menjaga lisan dan perilaku kita baik di dunia maya ataupun di dunia nyata? Mari kita sama-sama memperbaiki diri, tidak harus langsung menjadi sempurna, karena tidak ada manusia yang sempurna. Manusia letaknya salah, tetapi setidaknya setiap hari kita sudah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Teman-teman semua bisa bantu mengaminkan dan mengangkat tangannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Berikanlah kami hati yang lembut, ucapan yang baik, dan sikap yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang berbakti kepada kedua orang tua, murid yang menghormati guru, teman yang baik-baik bagi sesama, dan umat yang mampu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Ya Allah, bimbinglah kami agar selalu berada di jalan-Mu. Jauhkanlah kami dari sifat sombong, iri, dengki, suka berbohong, dan perbuatan yang dapat menyakiti orang lain. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu berbuat baik meskipun terkadang kebaikan kami tidak dihargai orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya sayangi dan saya hormati, dari ceramah yang saya sampaikan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akhlak merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Menjadi orang yang berilmu itu penting, tetapi memiliki akhlak yang baik juga tidak kalah penting. Karena ilmu tanpa akhlak bisa membuat seseorang itu menjadi sombong, sedangkan ilmu yang disertai akhlak akan membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Mari kita mulai memperbaiki akhlak kita dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbicara dengan sopan, menghormati orang tua, menghargai teman, menghargai guru, menghargai orang yang lebih tua, berkata jujur, berani meminta maaf ketika salah, mengucapkan terima kasih ketika dibantu, serta menjaga ucapan dan perilaku kita di media sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Saya juga meminta maaf apabila dalam penyampaian ceramah ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan atau ada salahnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekurangan adalah milik kita sebagai manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.